Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Soleha dengan NIM 08011182530011. Kali ini saya akan membuat tugas video praktikum algoritma dan pemrograman, yaitu lampiran soal ketiga. Di sini telah diberikan soal, yaitu Pak Bambang memiliki sebuah akuarium berbentuk prisma heksagonal. Ia ingin mengisi akuariumnya tersebut dengan air. Maka tentukan luas prisma heksagonal tersebut, hitung luas permukaan prisma heksagonal, hitung volume prismanya, hitung debit aliran air, lalu berapa lama waktu yang diperlukan Pak Bambang untuk mengisi akuarium tersebut dengan setengah dari volume tersebut. Lalu setiap variabel yang digunakan diinput oleh user. Kita mulai dulu dengan bahasa pemrograman, yaitu deskriptif, yaitu kita mulai dulu programnya, lalu selanjutnya deklarasikan variabel S atau sisi, ya, lalu T itu untuk tinggi, waktu itu untuk durasi aliran, lalu saya menggunakan LA supaya dia lebih pendek lagi, yaitu luas alas, LP itu luas permukaan, volume itu untuk volume prisma, debit itu untuk aliran air per detik, dan lama W itu lama waktu, itu untuk waktu pengisian setengah volume. Lalu sini kita menyuruh program itu untuk menampilkan teks, yaitu berupa masukan sisi ke layar dan menunggu, lalu kita tunggu pengguna memasukkan nilai sisi prisma ini tadi, lalu si sisinya ini akan disimpan ke variabel S. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan teks, yaitu masukan tinggi, dan akan dibaca dengan nilai tinggi prisma dan disimpan di variabel T. Lalu kita akan menampilkan masuk teks, yaitu masukan waktu dalam bentuk detik, dan program akan membaca durasi aliran air itu dengan dengan yang disimpan di pada variabel waktu tadi. Nah, kita masuk ke prosesnya, yaitu menghitung luas prisma heksagon dengan rumus luas alas itu kan rumusnya itu 3 dikali akar 3 per 2 terus dikali sisi atau S kuadrat, dan disimpan di variabel luas alas. Lalu kita hitung luas permukaan prismanya dengan rumus 2 dikali luas alas ditambah 6 dikali sisi dikali tinggi, dan disimpan di variabel luas permukaan tadi. Lalu selanjutnya kita menghitung volume prisma dan rumus luas alas itu dikali tinggi, dan akan disimpan di variabel volume. Selanjutnya kita menghitung debit aliran air dengan rumus debit itu sama dengan volume dibagi waktu, dan disimpan di variabel debit. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi setengah volume prisma dengan rumus lama waktu sama dengan volume dibagi 2 dibagi debit, dan disimpan di variabel lama waktu. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil perhitungan ke layar berupa kita akan mencetak luas alas itu yakni luas alas ini LA tadi ini yang disimpan di LA tadi itu cetak luas alas, yaitu yang disimpan di variabel LA tadi. Lalu cetak juga luas permukaan yang disimpan di variabel luas permukaan. Lalu cetak volume di variabel
volume, lalu debit alirannya ini kita cetak juga yang disimpan di variabel debit tadi. Nah, lalu waktu pengisian setengah volume ini kita cetak juga dari variabel yang disimpan di lama waktu tadi. Selanjutnya program selesai dijalankan. Nah, deklarasi variabelnya tadi saya menggunakan tipe data float. Sebelum masuk ke program, kita ada yang namanya pseudocode dan flowchart. Saya bahas dulu yang pseudocode. Pseudocode itu kan dia bahasanya hampir mirip dengan bahasa pemrograman, tapi dia masih ada kayak bahasa sehari-hari kita gitu. Yang pertama itu kita menentukan dulu variabel ini, itu variabel yang S itu untuk sisi, T itu untuk tinggi, waktu itu ya waktu, terus LA itu untuk luas alas, lalu luas permukaan itu LP, volume, debit, lama waktu, dengan tipe data float, supaya dia nanti kan kalau pakai integer kan dia perhitungannya bilangan bulat saja. Kalau float ini bisa menghasilkan pecahan gitu. Misalnya kita begin ini untuk memulai program. Lalu setelah memulai, aku pengennya program itu membaca sisi tadi. Dia membaca sisi. Ini inputnya. Input kita masukin dulu sisi, terus dia program akan membaca T, lalu masukkan T, lalu membaca waktu dan masukkan nilai waktu. Selanjutnya kita masuk ke proses. Prosesnya ini luas alas tadi ini diisi dengan ini rumus yang luas alas tadi. Ini rumus luas alas prisma heksagon. Lalu luas permukaan diisi dengan hasil dari penjumlahan rumus ini. Lalu volume itu diisi dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya nanti yang ini, hasil dari ini kita kali dengan tinggi. Lalu debit itu diisi dengan volume, terus dibagi dengan waktu. Waktunya nanti yang kita yang menentukan tadi kan, yang di sini volumenya yang sudah kita cari tadi. Dan yang terakhir itu adalah lama waktu pengisian setengah dari volume prisma, yaitu dengan rumus volume dibagi 2 dan dibagi lagi dengan debit yang sudah kita cari tadi. Lalu kita akan mengeluarkan output yang ini. Write ini dia berarti mencetak. Kita akan mencetak luas alas ini dengan memasukkan variabel LA tadi. Nah, selanjutnya aku tuh pengen dia tuh di belakangnya ada meter ininya kayak yang satuannya gitu kan. Yang ini kita tambahin aja dengan tanda petik lagi ini. Ini nanti jadi hasilnya luas alas, terus titik berapa misalkan hasilnya, terus di belakangnya yang satuannya ini. Begitu juga dengan luas permukaan, kita cetak luas permukaan diisi dengan variabel LP ini. Lalu di belakangnya saya beri satuan juga. Lalu cetak volume dengan diisi dengan variabel volume dengan satuannya meter kubik. Terus cetak debit aliran air dengan memasukkan variabel debit dengan satuan meter kubik per detik. Lalu cetak ini waktu pengisiannya dengan variabel lama waktu dan belakangnya itu dalam satuan detik. Oke, terus yang M berarti programnya sudah selesai. Lanjut kita ke flowchart. Flowchart ini bahasa pemrograman
dengan menggunakan bagan atau bentuk-bentuk seperti ini. Nah, ada oval, ada jenjang. Ini oval ini berfungsi untuk memulai dan mengakhiri program atau start atau end. Saya menggunakan warna biru supaya memudahkan kita melihat, oh ini ternyata untuk mulai dan mengakhirinya gitu. Terserah mau warna apa. Lalu di sini kita input. Ini namanya input. Yang tadi kan input sisi, tinggi sama waktu yang di read itu tadi. Bentuknya yaitu jajar genjang untuk input dan output. Ini warnanya saya ambil warna oranye. Lalu untuk proses menggunakan persegi panjang. Ini prosesnya tadi yang kita ada rumus-rumusnya tadi. Lalu outputnya itu adalah ini. Misalkan LA ini yang mau kita outputin, yang ini, terus volume, debit, lama waktu, dan lain-lainnya. Nah, ini yang akan kita outputkan. Dia masih sama, output sama input kan tadi menggunakan bentuk jajar genjang. Setelah selesai dengan yang ini, kita akhiri program dengan end. End itu juga menggunakan bentuk oval. Oke, kalau sudah, kita langsung ke. Nah, untuk mulai program kan kita bikin dulu nih. Di sini kan masih kosong. Kita klik file, new, klik file. Nah, nanti muncul ya, pilih yang C++ source. Go, lalu kita next lagi. Klik yang ada titik tiganya. Lanjut kita cari, aku tadi naruhnya di mana ya? Oh ini, tugas file pro. Kita sudah ada langsung 2. Kita bikin nama filenya langsung 3. Oke, kita save, finish. Setelah itu kita membuat yang namanya headernya dulu. Headernya itu adalah pagar include iostream, enter, lalu ada yang namanya using namespace, std, lalu program utamanya itu adalah ini. Nah, kalau sudah karena kita nanti kan tadi ada rumusnya itu pakai akar. Nah, di iostream ini dia tidak bisa membaca yang namanya akar. Jadi kita perlu juga yang namanya include CMAT. CMAT ini berarti kita menggunakan pustakanya CMAT ini. Dia tuh kayak nantinya kayak akar itu SQRT, terus ada sin, kostan, dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak menggunakan mat.h? Supaya dia lebih luas saja jangkauan si mat ini. Kalau iostream ini kan dia hanya memanggil pustaka yang kayak yang si in, si out, sama inline gitu. Terus using namespace ini digunain untuk memanggil pustakanya itu bahwa yang kita pakai ini ada di iostream sama CMAT ini. Nah, lalu inmain ini adalah program utamanya yang akan kita
buat. Lalu kita buka kurung kurawal. Buka kurung kurawal ini untuk memulai programnya. Kalau tutup kurawal berarti untuk mengakhiri program. Lanjut, karena tadi kan kita sudah membuat deskripsinya, kita menggunakan menggunakan tipe data float dengan variabel S untuk sisi, T untuk tinggi, lalu waktu, lalu ada yang namanya L, A itu untuk alas, LP itu untuk luas permukaan. Kenapa saya menggunakan underline? Karena dia tidak boleh menggunakan spasi, karena dia sangat sensitif. Begitupun huruf besar dan kecilnya. Lalu volume, lalu debit, lalu ada nama waktu. Saya singkat-singkat saja ini ya, biar tidak memakan banyak tempat gitu. Lalu titik koma jangan lupa. Selanjutnya kita masuk ke bagian inputnya. Inputnya ini kita akan mencetak teks, yaitu menggunakan cout, lalu teksnya ini masukkan sisi. Seperti ini. Lalu titik koma, dan akan disimpan pada variabel S yang kita ini inputin tadi. Selanjutnya kita cetak lagi. Apa yang mau kita cetak? Misalkan kita kan tadi mau memasukkan tinggi, sisi, sama waktu. Jadi masukkan tinggi. Ada double. Titik koma lalu akan disimpan pada variabel T. Selanjutnya kita cetak lagi cout, masukkan waktu. Waktunya ini aku maunya dalam bentuk detik. Selanjutnya titik koma, in di variabel waktu. Nah, ini adalah input yang akan kita masukkan nantinya. Misalkan masukkan sisi. Nanti si masukkan sisi ini kita isi dengan S. Berapa misalkan kita masukin 10 atau berapa gitu kan. Lalu cout-nya begitu juga. Cout itu untuk mencetak, lalu in itu untuk menyimpan. Lanjut kita masuk ke prosesnya. Prosesnya tadi yang ada rumus-rumusnya tadi. Kita masukin dulu L, A. Kan kita mau cari dulu, tadi kan soalnya kita mencari luas alas dulu nih. Luas alasnya tadi itu sama dengan 3 itu dikali akar SQRT. Nah, SQRT inilah yang berguna yang dipanggil oleh si pustakanya tadi yang disingkat tadi. Terus akar 3 terus dibagi per 2 terus dikali sisi atau S kuadrat, karena kita kan nggak pakai kuadrat gitu ya, kita pakainya sisi kali sisi aja. Enter. Lalu kita cari luas permukaannya dengan rumus
2 dikali luas alas. Selanjutnya kita tambah dengan luas selimutnya, yaitu 6 dikali alas, S itu sisi dikali tinggi. Nah, koma. Selanjutnya kita akan mencari volume. Volumenya itu rumusnya luas alas itu dikali dengan tinggi. Selanjutnya kita akan mencari debit. Debit itu rumusnya pakai volume dibagi dengan waktu. Koma, dan lalu kita akan mencari lama waktu pengisiannya, sama dengan volumenya tadi, katanya tadi setengah nih, berarti volume dibagi 2, terus dibagi dengan debit. Koma. Setelah selesai nih yang namanya prosesnya tadi, yakin kita mau mengeluarkan output nih, berarti kita akan mencetak lagi si out. Luas alas itu sama dengan, nanti dia muncul luas alas sama dengan, nah kita outputin lagi ini, berarti yang kita keluarin itu adalah variabel luas alas tadi. Hasilnya nanti yang luas alas ini akan muncul di luas alas ini nanti. Selanjutnya kan aku tadi maunya di belakangnya itu ada satuannya meter kuadrat. Kok meter kuadrat, meter ini ya meter kuadrat ya. Maaf ya kalau salah. Lalu kita inline ini kan juga termasuk dalam ke iStream tadi yang kita gunakan. Lalu titik koma, ini ada yang kelupaan. Lalu kita enter, kita cetak lagi untuk luas permukaan. Lalu yang dihasilkan itu tadi luas permukaan, variabel luas permukaan, satuannya juga meter kuadrat. Lalu kita inline, jadi enter ke bawah gitu. Enter, si out lagi, kita cetak lagi, itu volume. Mana nih? Volume itu sama dengan volume, variabel volume ya. Lalu satuannya meter kubik. Inline lagi. Dia tuh nggak nyatu, nanti dia jadi satu baris gitu. Enggak. Jadi kita enter inline gitu ya. Lalu kita cetak lagi debit aliran air. Jangan lupa tanda petiknya. Debit aliran air sama dengan debit, variabel debit. Kita outputin lagi, satuannya meter kubik per detik. Kita enter lagi, dan yang terakhir itu adalah mencetak
waktu pengisiannya tadi. Waktu pengisian. Itu variabel lama waktu dengan satuan dan satuannya itu detik. Oke, selesai. Ini saja. Ada apa lagi? Seperti ini. Lalu kita tutup kurawal. Tutup kurawal berarti untuk mengakhiri program. Kita running, kita tes dulu apakah ada yang salah. Nah, ini kan kita masukin misalnya sisinya 4, terus tingginya 6, detiknya tadi misalkan ya, kita enter. Nah, kan muncul luas alas itu yang ini. Nah, makanya tadi kan muncul dia meter kuadrat, terus yang ini juga meter kuadrat, seperti itu. Lalu luas alas tadi hasilnya ini, luas permukaan adalah ini, lalu volumenya ini, debit aliran airnya saya hitung per detik, lalu waktu pengisian setengah volume prisma heksagonal tadi adalah 30 detik, yaitu setengah dari waktu yang awal tadi. Oke, mungkin sekian sampai sini saja tugas video dari saya. Mungkin banyak sekali kesalahan dalam video di kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.